Malam itu, jam dinding di kamar kosku berdetak dengan irama yang terasa lebih lambat dari biasanya. Aku duduk di kursi belajar, menatap cermin antik yang baru saja kupasang. Cermin itu adalah warisan dari kakekku. Sebuah benda yang selalu ia larang untuk kusentuh. "Jangan pernah mendekatin cermin itu ya nak," bisiknya dulu. Matanya penuh ketakutan. Aku, seorang mahasiswa yang rasional dan tak percaya tahayul, hanya menganggapnya sebagai ketakutan orang tua. Cermin itu, dengan ukiran kayu jati yang rumit dan kaca yang kusam, kini terpajang dengan megah dan memancarkan aura yang aneh. Sejak cermin itu terpasang, aku mulai merasa ada yang berbeda. Malam pertama, aku terbangun karena suara bisikan lirih yang memanggil namaku. Suara itu terdengar seperti suara kakek, namun dengan nada yang dingin dan serak. Malam kedua, aku mulai melihat bayangan hitam melintas di sudut mataku. Aku menoleh, tapi tak ada apa-apa. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku mencoba mengabaikan bisikan dan bayangan itu. Tugasku menumpuk dan aku harus fokus. Aku kembali melanjutkan tugasku. Sesekali mataku melirik ke arah cermin. Tiba-tiba, aku melihat pantulanku di cermin berkedip 2 kali. Bukan kedipan yang normal. Aku mengucek mata, mengira itu hanya kelelahan. Tapi, saat aku kembali menatap cermin, pantulan diriku tersenyum. Senyuman yang lebar, dingin, dan bukan senyumanku. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Aku merasa ada kehadiran tak kasat mata yang mengawasiku. Aku memutuskan untuk mengakhiri tugasku dan bersiap untuk tidur. Aku mematikan lampu kamar, hanya menyisakan lampu tidur yang cahayanya redup. Pantulan cermin kini terlihat lebih menakutkan, memancarkan aura yang lebih gelap. Aku mencoba memejamkan mata, namun rasa takutku tak bisa kutahan. Aku berbaring, mencoba tidur, tapi suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Jangan tidur di sana," bisiknya, seolah-olah suara itu berasal dari dalam cermin itu sendiri. Aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak karena mendengar suara tawa perempuan yang melengking, menggema di dalam kamarku. Suara tawa itu bukan tawa yang bahagia, melainkan tawa yang mengerikan. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku memaksakan diri untuk membuka mata. Pandangan di depan mataku membuat darahku seakan membeku. Di dalam pantulan cermin, aku tidak melihat diriku. Yang ada di sana adalah seorang perempuan berambut panjang yang menutupi wajahnya. Mengenakan gaun putih yang lusuh, ia duduk di sampingku, di kasur yang sama, dan tertawa dengan suara yang mengerikan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, tawa itu berhenti. Hening. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Dari balik rambutnya yang acak-acakan, kulihat matanya yang kosong, hitam pekat, dan seolah tidak memiliki pupil. Ia menatapku dengan tatapan dingin, seolah ingin menembus jiwaku. "Kamu sudah di sini." Suara itu keluar dari bibir perempuan itu, terdengar serak dan bergetar, seolah ia sudah lama tidak berbicara.
Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku mencoba untuk bergerak, namun tubuhku terasa kaku. Perempuan itu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya lebar, memperlihatkan giginya yang tajam dan kuning. Ia mulai mengulurkan tangannya ke arahku. Jari-jarinya yang pucat, panjang, dan kurus menembus kaca cermin, seolah ingin meraihku. Aku mencoba berteriak, namun suaraku tak keluar. Tangan perempuan itu terus mendekat, melewati batas antara dunia nyata dan dunia cermin. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari tangannya. Aku memejamkan mata, berharap ini hanyalah mimpi. Aku membuka mata. Tangan perempuan itu hampir menyentuh wajahku. Aku bisa merasakan nafasnya yang dingin di pipiku. Tiba-tiba, sebuah suara berat yang menggelegar dari dalam cermin berkata, "Dia bukan yang punya." Suara itu membuat perempuan itu terdiam. Tangan pucatnya ditarik kembali ke dalam cermin. Aku akhirnya berhasil berteriak. Teriakan yang memecahkan kesunyian malam. Aku meloncat dari kasur dan berlari keluar kamar tanpa pikir panjang. Aku tidak peduli dengan hujan yang membasahi tubuhku. Aku tidak peduli dengan teriakan yang terus menggema di belakangku. Aku berlari menyelusuri koridor kos yang gelap. Di belakangku, aku bisa mendengar suara langkah kaki yang berat. Seolah seseorang sedang berjalan dan menyeret kakinya. Aku tidak berani menoleh. Aku terus berlari, membuka pintu kos dan langsung menuju ke jalanan yang basah. Aku berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada cermin itu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi meremehkan apa yang kakekku katakan. Aku akhirnya sampai di sebuah pos satpam, basah kuyup dan terengah-engah. Satpam yang terkejut melihatku bertanya, apa yang terjadi? Aku mencoba menceritakan semuanya, tapi suaraku bergetar. Satpam itu hanya menatapku dengan tatapan kasihan, seolah-olah aku gila. "Tidak ada apa-apa di belakangmu, Mas," katanya. Tapi aku tahu ada sesuatu yang mengikutiku. Aku bisa merasakannya. Aku memutuskan untuk pergi dari kota itu, pindah ke tempat yang jauh dari cermin sialan itu. Aku mengemasi barang-barangku seadanya, menghindari cermin itu, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil di kota lain. Aku pikir semuanya akan kembali normal. Namun, aku salah. Teror itu tidak pernah berakhir. Setiap malam, aku mendengar suara bisikan itu. "Dia di sana." Bisiknya seolah-olah ia ada di mana-mana. Aku mulai melihat bayangan hitam di sudut mataku, bahkan di tempat yang terang. Aku paranoid, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku seperti sedang diawasi setiap saat. Puncaknya terjadi pada satu malam. Aku sedang duduk di sofa nonton TV. Tiba-tiba listrik padam. Aku panik. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu ini bukan kebetulan. Aku mendengar suara langkah kaki yang menyeret, bukan dari luar, tapi dari dalam apartemenku sendiri. Aku tidak berani bergerak. Aku melihat ke arah jendela. Di pantulan kaca jendela, aku melihat sosok perempuan berambut panjang yang sama seperti yang kulihat di cermin. Ia berdiri di belakangku,
dengan tangan terulur, seolah ingin menyentuhku. Ia tersenyum, senyumnya yang sama mengerikannya. Aku berteriak. Teriakan itu bukan hanya karena takut, tapi juga karena frustasi. Aku tidak bisa lari, aku tidak bisa bersembunyi. Perempuan itu ada di mana-mana. Ia tidak membutuhkan cermin lagi. Cermin itu hanyalah pintu. Dan sekarang aku sudah terperangkap di dalam dunianya.